Sate atau kadang-kadang ditulis satay atau satay adalah makanan tradisional yang terbuat dari potongan daging, bisa daging ayam, kambing, domba, sapi, babi, ikan, dan bahan-bahan lainnya yang dipotong kecil-kecil lalu ditusuk dengan tusukan sate terbuat dari bambu, kemudian dibakar dengan menggunakan bara arang kayu. Sate selanjutnya disajikan dengan berbagai macam bumbu, tergantung pada variasi resep sate yang diolah. Sate rembige merupakan salah satu kuliner khas yang cuma ada di Lombok. Saat ini, kuliner khas tersebut bahkan sudah mulai membuka cabang di luar wilayah Rembige. Ada yang bisa dijumpai di pusat kota Mataram, seperti di sekitaran daerah Cakranegara dan di Kekali. Tidak hanya melebarkan sayap di luar Rembige, kuliner khas ini juga sudah mulai melebarkan sayap sampai keluar Lombok. Sate rembige memang adalah salah satu makanan favorit di Lombok. Itu membuat rembige tidak pernah sepi oleh pengunjung, baik dari warga lokal maupun wisatawan. Dan di bulan puasa, orang-orang yang mampir untuk membeli sate khas ini semakin membeludak. Dan itu membuat jalanan yang sebenarnya sudah ramai di hari-hari biasa menjadi semakin ramai saja. Macet menjadi tidak terhindarkan. Sejarah sate rembige banyak versinya, dari yang ternyata sudah dimulai sejak zaman kerajaan. Nah, sejarahnya, keahlian membuat sate hadir dari tangan kerabat Raja Pejanggik yang tinggal di desa Rembige, Selaparang. Kerajaan Pejanggik eksis di abad ke-14 hingga ke-17. Dari nama desa yaitu Rembige, diserap dari suku kata rembuk yang berarti diasosiasikan dengan istana sebagai tempat berkumpulnya para kalangan kerajaan dan anggota keluarga besar. Adapun keahlian membuat sate diturunkan antar generasi dan pada akhirnya menjadi salah satu makanan rakyat terfavorit. Versi lainnya mengatakan bahwa di kawasan yang dulunya dekat Bandara Selaparang, sejak dulu ada banyak orang yang menyantap sate. Akhirnya sate tersebut dijuluki sate rembige yang dibuat oleh orang-orang yang tinggal di kawasan Rembige. Salah satu tempat yang terkenal akan rumah makan sate rembigenya adalah di Jalan Dr. Wahidin, Rembige. Sejarah kemunculan rumah makan yang menjual sate di sepanjang jalan ini tidak singkat dan menarik untuk ditelusuri. Dulu, sebenarnya hanya ada satu pedagang sate di jalan ini dan bahkan namanya pun bukan sate Rembige. Belakangan begitu warung sate ini menjadi terkenal, nama Rembige disematkan kepadanya. Seiring waktu, namanya semakin menjadi-jadi. Orang beramai-ramai datang mencari sate dengan rasa yang khas. Melihat banyaknya peminat, para pedagang lain mencoba cari peruntungan dengan berjualan sate di sepanjang jalan Dr. Wahidin. Menurut sejarahnya, warung Ibu Sinaseh merupakan pelopor sate rembige di Mataram dan sudah eksis sejak 1988. Beberapa saat setelah itu, para penjual sate rembige lain mulai bermunculan di sekitaran Lombok. Sebutan Rembige sendiri berasal dari nama desa tempat sate ini lahir, yaitu Desa Rembige. Kawasan ini masuk dalam wilayah Kecamatan Selaparang, Kota Mataram. Satu hal yang membuat sate rembige menjadi salah satu kuliner favorit di Lombok adalah rasanya yang tidak biasa dan lembutnya yang luar biasa. Rasa pedas bercampur manis akan langsung membuat kita lupa diri ketika potongan daging lembut itu tiba di mulut. Ya, apa saja bahannya dan bagaimana cara pembuatannya? Berikut akan kita bahas bersama. Oke, sekarang kita beralih ke bagaimana sih cara pembuatan dan juga bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat sate rembige ini. Nah, ada bahan utamanya yaitu 500 gram daging sapi, lalu ada bumbu-bumbu yang harus dihaluskan yaitu 4 buah cabai keriting merah, 3 buah cabai rawit, 8 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, setengah sendok teh terasi, 4 sendok makan minyak goreng,
4 sendok makan air asam jawa, 1 sendok teh ketumbar bubuk. Nah, adapun bahan campurannya nanti yaitu 7 sendok makan kecap manis dan 3 sendok makan gula merah yang disisir halus, lalu ada garam. Ya, garam itu nanti secukupnya gitu. Nah, selanjutnya ada bahan pelengkapnya nanti yaitu sebanyak 2 lembar daun pepaya dan juga tusuk sate ya. Nah, itu tusuk sate untuk sate rembigenya. Nah, langkah-langkah pembuatannya nih, apa saja sih langkah-langkahnya? Yang pertama, dicuci bersih daging sapinya dulu, lalu potong-potong sesuai selera dan masukkan ke wadah yang sudah dialasi daun pepaya dan juga tutup kembali dengan daun pepaya lagi gitu. Yang kedua, diamkan kurang lebih 1 jam agar dagingnya empuk. Nah, daun pepaya yang tadi itu agak diremukin sedikit hingga ada keluar getahnya sehingga bisa lebih efektif untuk mengampukan daging. Nah, yang ketiga, kita halusin bahan-bahan bumbu halus tadi dengan blender. Nah, lalu masukkan kecap manis atau bumbu campuran tadi, yaitu masukkan kecap manis, gula merah dan juga garam secukupnya. Jangan lupa untuk dicicipi apakah rasanya sudah pas atau belum. Nah, yang keempat, kita marinasi daging dengan bumbu halus minimal 1 jam, tapi lebih lama lebih baik lagi supaya bumbunya benar-benar meresap gitu. Nah, yang kelima, kita tusuk potongan daging yang sudah dimarinasi itu ke tusukan sate. Dan yang terakhir, kita bakar satenya, dioles kembali dengan bumbu hingga matang gitu. Itulah cara pembuatan dari sate rembig.